guys, it's me Nur and welcome back to my YouTube channel. Sebelum kita bahas topik seru hari ini, aku pengen nanya deh. Pernah gak sih kalian ngerasa kayak semua orang di sekitar kalian tuh kayak lagi sibuk banget? Sibuk jalan-jalan, sibuk berkegiatan, ikut event, organisasi, ikut kajian. Yah, pokoknya sibuk ngelakuin hal-hal keren atau produktif lah. Terus kita yang lagi duduk ataupun rebahan ini langsung mikir, lah aku ngapain aja ya selama ini? Ya, karena takut ketinggalan momen atau aktivitas itu juga, kita akhirnya milih buat ikut-ikutan join. Tetap maksain buat berkegiatan, ikut event, yang padahal sebenarnya dari hati kecil kita tuh bilang kita nggak mau dan kita udah capek gitu. Nah, kalau iya, berarti kita sefrekuensi guys, karena aku sendiri pun juga ngerasain itu. Dan ternyata hal kayak gini itu ada istilahnya loh, yang disebut dengan FOMO. Nah, FOMO ini adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yaitu rasa cemas ataupun takut yang muncul karena merasa tertinggal ataupun tidak ikut serta dalam pengalaman yang sedang dialami oleh orang lain. Istilah ini mulai populer beberapa tahun terakhir, terutama seiring dengan berkembangnya media sosial. Bersumber dari beberapa jurnal, FOMO ini dikaitkan dengan penggunaan media sosial yang intens dan meningkatnya tingkat kecemasan serta ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Nah loh, kok bisa sih kita ngalamin FOMO? Sebenarnya ini sangat manusiawi kok guys. Karena sekarang kita ini tuh hidup di zaman serba digital ya kan. Dimana aktivitas orang lain begitu mudah kita lihat setiap harinya. Bisa melalui story WA, Instagram, ataupun media sosial yang lain. Selain itu, FOMO ini juga bisa muncul dari ya kehidupan nyata kita sehari-hari yang biasa kita lihat langsung di sekitar kita bahkan tanpa buka HP sama sekali. Misalnya, ketika kita melihat teman kita yang sibuk dan super aktif ikut organisasi lah, ikut lomba lah, kepanitiaan, kegiatan kampus dari pagi sampai malam. Dan terus kita langsung kepikiran, wah keren banget sih dia bisa sibuk gitu ya dari pagi sampai malam ada aja kegiatannya gitu. Atau temen yang kayaknya setiap weekend tuh selalu ada aja gitu agenda nongki bareng circle-nya. Kelihatan happy terus, posting foto bareng temen-temennya, di mall, di cafe, atau bahkan di tempat wisata. Terus timbul lagi di pikiran kita, kayaknya seru deh kalau misalnya kita bisa nongki-nongki di cafe kayak gitu setiap weekend atau setiap hari gitu kan bareng temen-temen. Jadi pengen. Nah dari situ timbul keinginan kita untuk pengen ikut-ikut aktif dan sibuk kayak mereka. Padahal belum tentu juga itu sesuai sama kebutuhan kapasitas kita. Atau ikut-ikut pengen nongki-nongki, nyantai-nyantai sambil foto-foto estetik. Padahal sebenarnya mungkin kita nggak butuh itu dan lebih nyaman di rumah misalnya. Cuman kita pengen aja ikut ngelakuin hal-hal itu supaya terlihat sama kerennya atau supaya nggak ketinggalan aja. Sekilas, FOMO ini terlihat biasa aja kan. Tapi kalau dibiarkan terus-menerus, ini bisa berdampak juga lah buat diri kita. Kita jadi akan lebih mudah cemas, stres, bahkan bisa merasa depresi karena merasa tertinggal dari standar kesuksesan sosial yang sering kali kita konsumsi itu. Selain itu, kita bisa jadi ragu sama diri kita sendiri. Jadi ngerasa nggak cukup, ngerasa tertinggal. Padahal kita tahu sendiri kan bahwa setiap orang itu punya jalan ataupun waktunya masing-masing. Dan FOMO ini bisa bikin kita ambil keputusan secara tergesa-gesa. Misalnya, ketika kita ingin banget nih ikut daftar webinar ataupun kegiatan cuma karena semua orang daftar. Atau beli barang mahal deh misalnya. Kita beli barang mahal itu hanya karena lagi tren dan lagi apa ya, lagi dipakai aja gitu sama semua orang. Sehingga karena kita nggak mau tertinggal, kita nggak mau kita sendiri aja nih yang nggak make barang itu, ya kita beli. Padahal sebenarnya kita nggak lagi butuh. Dan terlalu sering memaksakan diri buat keep up itu bisa bikin kita capek guys. Bahkan bisa kehilangan makna dari kegiatan ataupun hal yang kita ikutin itu. Jadinya ketika kita ngelakuin sesuatu itu karena ikut-ikut aja, ya kita nggak bakal ngerasa bener-bener ngerasain momennya gitu. Karena ya itu tadi, itu bukan keinginan kita sepenuhnya. Kita hanya pengen ikut karena ya takut tertinggal atau supaya terlihat keren aja. Nah, kalau dari perspektif bimbingan dan konseling sendiri nih guys, FOMO itu bisa banget dijelaskan lewat konsep locus of control.
Intinya ini soal gimana kita ngelihat kendali atas hidup kita sendiri. Orang yang gampang FOMO itu biasanya punya external locus of control, alias ngerasa harus ikut-ikutan karena tekanan dari luar, biar ya nggak ketinggalan atau biar diterima aja gitu. Padahal sebenarnya kita tuh bisa belajar buat punya internal locus loh guys, dimana kita sadar terkait apa yang kita butuhkan dari dalam diri kita sendiri. Dalam pendekatan CBT juga, FOMO ini bisa muncul karena pola pikir yang keliru. Kayak kita ngerasa harus terus produktif atau harus selalu aktif biar ya terlihat keren aja di mata orang lain. Pendekatan CBT ini mengajak kita buat mengenali pikiran-pikiran itu dan menggantinya dengan pikiran yang lebih realistis dan sehat. Jadi bukan cuma ikut-ikutan, tapi bener-bener paham sama apa yang kita mau dan apa yang kita butuh. Jadi gimana caranya menyikapi FOMO? Let's take a deep breath. FOMO itu bukan sesuatu yang harus dihindari secara total guys, tapi emang perlu diolah dan disadari aja. Jadi kita bisa ubah FOMO menjadi JOMO atau Joy of Missing Out. Artinya menikmati momen tanpa merasa harus tahu ataupun ikut semuanya. Nah, tipsnya kita bisa mulai dari kenali dulu apa yang bikin kita FOMO. Coba deh refleksi sejenak. Apa sih yang biasanya bikin kita tuh ngerasa kayak tertinggal atau harus ikut-ikutan? Bisa jadi karena kita terlalu sering lihat media sosial misalnya, atau lingkungan pertemanan kita yang aktif banget, atau mungkin malah ekspektasi dari keluarga ataupun orang-orang sekitar kita. Kalau udah tahu sumbernya, kita bisa lebih sadar dalam mengatur respon kita. Misalnya nih tadi, kalau misalnya kita itu sadar bahwa FOMO kita ini datang gara-gara media sosial. Nah, berarti kita bisa coba untuk rehat dari media sosial sejenak, mungkin dengan batasi screen time atau digital detox namanya. Nah, selanjutnya yaitu validasi perasaan kamu. Perasaan iri, perasaan tertinggal, atau perasaan insecure itu manusiawi kok guys. Semua orang pasti pernah ngerasain. Tapi yang penting, jangan biarkan perasaan itu nguasain kamu terus-terusan. Kamu gak gagal kok hanya karena gak ikut-ikutan. Kita semua punya waktu dan jalan pilihannya masing-masing. Jadi validasi perasaanmu itu. Terima bahwa kamu emang lagi merasa begitu. Tapi setelah itu, coba kasih ruang buat diri kamu buat bangkit lagi dan fokus untuk hal-hal yang lebih penting buat kamu. Dan ingat guys, jangan terlalu memaksakan diri dan terlalu keras sama diri sendiri. Oke? Tips selanjutnya yaitu tetapkan tujuan yang benar-benar kita butuhkan. Kamu nggak harus ngelakuin semua hal yang orang lakuin. Kadang-kadang kita tuh terlalu sibuk ngejar standar orang lain sampai lupa nanya ke diri sendiri. Sebenarnya aku ini maunya apa sih? Nah, jadi penting untuk mengenali dan menetapkan tujuan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan diri kita. Karena kan setiap orang itu pasti punya tujuan, punya kebutuhan, dan juga kapasitasnya yang berbeda-beda. Misalnya nih, teman-teman kamu yang ikut banyak kegiatan, organisasi, event, volunteer, ya pokoknya sibuk dan aktif banget gitu. Terus kamu mulai ngerasa, wah keren banget ya jadi dia, sibuk terus. Aku juga pengen kayak gitu biar nggak kelihatan males. Tapi coba deh pikirkan lagi, apa iya kamu bener-bener pengen ikut kegiatan-kegiatan itu? Atau sebenarnya kamu cuma takut aja dibilang lagi nggak produktif? Mungkin sebenarnya guys, justru kamu tuh lagi butuh waktu buat fokus sama hal-hal lain. Misalnya kamu fokus buat belajar aja dulu untuk kerja target IPK semester ini. Atau kamu malah lebih butuhnya untuk kerja paruh waktu dulu buat bantu keluargamu. Dan semua itu sama berharganya. Jadi menentukan tujuan hidup itu bukan soal biar kelihatan keren aja di mata orang lain, tapi juga biar bagaimana kita tuh hidup sesuai dengan nilai ataupun kebutuhan diri kita sendiri. Tips selanjutnya yaitu bangun koneksi yang nyata. FOMO itu kan sering banget muncul di media sosial kan. Ya karena emang banyak banget dari kita yang terlalu mencari pengakuan dari luar, ya khususnya dari dunia maya. Kadang kita terlalu sibuk buat terus cari validasi lewat views, lewat likes, atau postingan. Padahal obrolan secara nyata, secara langsung dengan teman dekat atau keluarga itu jauh lebih kita butuhkan guys. Dan kamu tuh sebenarnya nggak butuh banyak orang kok. Satu dua orang yang benar-benar paham dan selalu hadir buat kamu itu udah lebih dari cukup. Karena ya relasi ataupun koneksi dengan orang-orang sekitar yang hangat dan suportif kayak gini yang sebenarnya bikin kita tuh ngerasa cukup dan gak harus terus ngebuktiin diri ke dunia luar.
Jadi, daripada kamu sibuk untuk terus cari validasi dari luar, coba deh untuk lebih mendekatkan diri dan perkuat lagi tuh hubungan kamu dengan orang-orang sekitar kamu. Dan setelah kita ngelewatin semua hal dari nyusun tujuan sampai bangun koneksi yang sehat, satu hal yang penting yaitu punya self compassion atau di mana sikap kita memperlakukan diri kita sebaik mungkin walaupun sedang gak baik-baik aja. Karena terkadang kita tuh sering banget bersikap egois dan keras dengan diri kita sendiri. Jadi mulai sekarang, ayo belajar memanjakan dan sayang dengan diri sendiri. Peluk erat semua versi diri kita, jangan terus menyalahkan dia dengan segala usahanya, terima dan berdamailah dengan diri kita sendiri. Juga berterima kasihlah. Oke guys, sekian video untuk kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Kalau teman-teman punya hal yang ingin dibahas di video selanjutnya atau ingin diceritain, boleh banget juga untuk tulis di kolom komentar atau DM aku di Instagram di @nurwimes. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!